kami lanjut mengenai Kang Mas Haji Idris senang berkecimpung di masyarakat, karena saya mengamati luar biasa bagi kami untuk masyarakat khususnya di KRWN itu nggak ada kata tidak, selalu iya. Itulah uniknya beliau ini. Kenapa senang terjun di masyarakat, Kang Mas Haji Idris? Iya, karena masyarakat itu tempat saya untuk belajar, tempat saya untuk mawas diri. Itulah gunanya masyarakat, gunanya tetangga. Karena kalau di dalam kehidupan sesuai agama yang diajarkan oleh saya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Apalagi kalau dijadikan dari kebunden saya, wong urip harus urip. Jadi urip iku kudu urip. Wong urip kudu urip. Nek wani urip ya kudu wani urip. Maksudnya urip wis diberikan kehidupan oleh Yang Maha Kuasa, lebih bagus, paling bermanfaat, usianya barokah, umurnya itu kalau keberadaan kita bisa bermanfaat untuk alam sekitarnya, untuk manusia-manusia sebangsa kita dan alam seisi jagat itu sebisa mungkin kita harus bermanfaat untuk mereka. Makanya saya berkecimpung di masyarakat. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa berbantukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka. Jadi saya tidak ingin menjadi orang penting, tapi yang terpenting saya bisa melakukan hal yang baik buat mereka. Jadi tidak penting jadi orang yang terbaik, tapi yang lebih penting itu bisa berbuat baik. Itu sebenarnya saya, Pak. Jadi Mas Agus, jadi saya senang bermasyarakat karena kita sudah diajarkan Yang Maha Kuasa melalui Rasulnya bahwa kita kalau sering ngaji tidak hanya cukup ngaji di buku bacaan, Terus di lalu buku pegangan, tidak hanya ngaji di buku bacaan aja. Terus gimana lanjutnya? Kita itu harus ngaji kalau bacaan itu kan sesuai yang disuratkan. Ada kitab yang tersurat, Mas Agus. Ada yang tersurat. Kitab suci itu. Itu tersurat. Ada juga kitab yang tersirat, alam semesta. Yang tersirat, yang tidak tersurat tapi tersirat. Tersirat. Ada tersurat, ada tersirat. Yang tersirat itu seperti apa? Yang tersirat itu kan seumpamanya yang tersurat tapi yang tersirat. Yang tersurat itu seperti apa yang tersurat? Kalau tersurat itu seperti kitab suci kita belajar ngaji, baca Al-Quran lewat guru-guru, lewat akhirnya itu kitab yang tersurat. Semua alam isinya itu tersurat, ditulis di dalam kitab itu. Tertulis diwahyukan oleh Yang Maha Kuasa di dalam kitab itu. Kita bisa belajar lewat ilmu yang tersurat. Kalau kita belajar ilmu yang tersirat, ada pepohonan, ada perilaku manusia, ada hewan perilakunya dan sebagainya. Kita contoh ada alam dunia. Itu sebagai bahan untuk saya ngaji diri. Jadi kalau kita ngasih kitab sudah sama guru-guru, kita harus pulang ngasih diri. Sebagai Kang Mas utarakan bahwa kalau kita mengenal diri kita akan mengenal siapa yang menciptakan diri kita. Ngaji diri. Ngaji ke dalam dirinya sendiri. Ngaji dalam diri. Ada apa sih kita dikasih tangan, 5 tangan, 10 tangan, dikasih jari, udara, hidung, 9 baban, ngosong, contoh kecil aja 5 jari. Kita ngaji diri di jari. Ada 5 jari, 10 jari ini saya hitung itu. Ini namanya jari jentik. Jari jentik itu melambangkan bahwa kita tidak usah ngotak-ngatik urusan orang. Itu pelambangnya di sini. Kalau kita tidak mau ngotak-ngatik urusan orang, paling tidak kita bisa meredakan kemarahan orang. Kita nggak ikut campur urusan. Jangan ngotak-ngatik. Jangan ngotak-ngatik urusan orang. Jangan ikut campur urusan orang. Masing-masing aja. Itu filosofinya jari jentik. Terus yang keduanya jari manis. Jari manis itu setiap laku kita, setiap kehidupan kita, jangan pernah kita itu lamis. Lamis. Jangan lamis. Kita harus manis, jangan lamis. Manis-manis. Tapi sebenarnya nggak jujur gitu. Jangan lamis.
Jangan lamis. manis-manis. Ya, artinya lamis itu kita senang di depan tapi ngomongnya di belakang. Iya, iya. Kita tidak boleh lamis. Jadi Jangan- sesuai dengan omongan, sesuai dengan perbuatan. Jangan dibikin manis-manis dibumbuin. Iya, jangan di Apa adanya aja gitu. tapi kita di belakangnya menusuk dari belakang itu kurang bagus Iya. juga. Dari manis. Ya, jari manis. Yang ketiga ini jari panunggul. Panunggul. Jari panunggul itu dia lebih unggul di antara jari-jari lainnya. Iya. Artinya Filosofinya- kita jangan adikan, adikung, adiguno. Jangan mentang-mentang kita di atas. Iya, jangan merasa paling di atas. Ya, merasa paling pintar, merasa paling punya kehormatan, merasa paling suci hingga kelompok lain disalahkan kalau Iya, iya. tidak sesuai dengan kelompok kita. Iya. Itu yang menunggu. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi di atas, Iya, iya, iya. lupa dengan yang di bawah. Karena kita di atas, karena ada yang di bawah. Itu yang tengah. Jangan merasa bisa, jangan merasa punya, Iya. jangan segalanya dia gitu ya. Iya. Ya, harus menuntut sendiri. Namanya lain. Adikung, adiguno. Iya, iya. Nah, ini kalau ini kan jari apa ini? Telunjuk. Telunjuk ya. Jari telunjuk itu melambangkan kita dalam kehidupan sehari-hari jangan semena-mena. Jangan nunjuk. Jangan mentang-mentang kita punya kuasa, kita main perintah, main tunjuk, main menyalahkan Iya. orang lain, tidak berkaca kesalahan diri kita. Iya. Makanya setiap perbuatan kalau didasari dengan jari tunjuk kita sesuai dengan hati. Iya, Ya kan Mas ya? iya, Sesuai Kang Mas Agus boleh selalu bertindak dengan hati. Iya. Ya karena ini perlambangnya kan pemimpin. Iya, Jadi jangan- pemimpin harusnya yang amanah. Jangan nunjuk kesalahan orang lain. Iya, jangan nunjuk kesalahan orang lain, tapi koreksilah diri kita. Iya. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kalau kita sudah selesai dengan pribadi kita akan baik dengan orang lain. Ya benar kalau Mas Haji kan ini kan satunya ke sana ya. Satu ke sana menunjuk kesalahan orang Iya, lain. ternyata Yang nunjuk lain kita ada 4. Ya, Yang nunjuk kita ada 4 ini. betul. Salahnya orang lain ada 1 ditunjuk, padahal yang ada ke sini ada 4. Iya. Salah kita 4, Ya, nunjuk kesalahan orang lain. itu bahan untuk ngaji diri. Ya, berarti harus Iya. ditengkerepin, Iya. nunjuk skill ke diri sendiri ada 5, langsung dibuka. Iya. Jadi ndonga. Iya. Jadi kalau 4 itu udah tertuju kita harusnya koreksi 4 dulu Iya. sebelum jari yang 1 itu Iya, depan. iya. Itu jarinya penunjuk. Nah, satu lagi. Bentar lagi jempol. Jadi dimanapun kita bermasyarakat, di mana kita hidup, di mana langit dijunjung, bumi dipijak, kita akan menjadi orang yang terbaik, sebagian terbaik. Jadilah orang yang terbaik, tapi jangan merasa baik. Ya, akan jadi orang yang jempolan lah pokoknya. Tapi Karena jangan merasa jempol gitu ya. betul. Iya, iya. Ya, karena kita melewati, kalau kita tidak ngutak-ngutik urusan orang, kalau kita tidak lamis dengan orang, kalau kita tidak mentang-mentang adik dan adikuno, Iya. kalau kita nggak mentang-mentang mencari kesalahan orang lain, tidak selalu memperlihatkan kesalahan orang lain, maka kita akan menjadi manusia yang Jempolan. Iya, iya. Itu makna dari 10 jari ini, Iya, Pak. iya, iya. Nah, itu makna di ngaji diri ya. Iya, iya. Nah, itu ngaji yang tersirat dan tersurat dan Iya. tersirat. Kalau ngaji alam, Coba ini saya entar. Ini juga sama Kang Mas Haji. iya, Menurut saya mungkin orang Bunden ini sama ya. iya. Waktu saya jempol ini saya ngadep Kang Mas Haji terus, Kang Mas Haji saya jempol. Kemudian Kang Mas Haji terus ke saya juga jempol. Berarti orang salaman itu saling jempol orang lain. Iya. Sampai jempol, sampai juga jempol. Iya. Maka setelah salaman rata-rata tidak terjadi masalah gitu. Betul. Dan waktu salaman kita rapat kan, Iya. mau ingat nih, waktu salaman kita rapat tidak ada salaman itu megah. Iya, betul. Ini simulasi dari rasa rendah diri bahwa Iya. sampean itu lebih bagus dari Ya, saya. kan begini, Bukan begini saya ya. lebih bagus dari Kan sampean. yang ada begini, tapi Iya. di sana gitu kan. Bukan saya yang lebih bagus dari Mas Agus boleh dan semuanya, tapi sampean itu lebih bagus. Iya. Sampai juga lebih bagus, sampai juga bagus. Saya artinya saling jempolin kan. Berarti sama. Ngewong ke wong. Betul. Terus menurut saya tak bantu tak garis bawah sedikit. Nah. Di saat kita salaman harus rapat. Coba kita kaitkan dengan bagi yang Islam, bagi yang lain monggo. Saat duhur kita ingat Allah. Habis duhur sampai asar ingat enggak? Gitu. Kalau ingat rapat dia. Dari asar ingat Allah. Dari asar sampai maghrib ingat enggak? Kalau ingat rapat, kalau enggak. Dari maghrib sampai isya ingat Allah enggak? Kalau ingat rapat, kalau enggak.
Kemudian Isya ingat lagi nih. Setelah Isya sampai subuh mau tidur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai bangun tidur. Ingat Allah nggak? Kalau ingat rapat, kalau nggak enggak. Bila ingat rapat, setelah sholat, sebelum sholat, ya rapat, ingat. Tetapi bagi orang yang belum mendalami, di sela-sela sholat atau sebelum sholat, ia tidak ingat Allah. Ia ingatnya Allah hanya di waktu sholat. Ingatnya Allah. Kalau kita ingat Allah hanya di waktu sholat, belum bisa buat salaman. Iya. Nggak bisa. Jarang. Tetapi sholato sampai selesai sholato saat durungi sholat, itu filosofinya. Di waktu sholat ingat Allah, sebelum sholat ingat Allah, setelah sholat ingat Allah. Makanya rapat. Nah, bisalah salaman. Salaman itu artinya selamat. Seseorang yang ingin selamat harus rapat, harus selalu ingat Allah. Bahkan berzikirlah seirama denyut jantung. Teruskan nggak Mas Idris? Boleh. Iya. Tadi ngaji diri. Ya, apa yang ada di diri kita kasih. Sekarang ngaji alam. Alam sekitarnya itu kita pelambangkan ketemu depan itu ketemu sumur. Sumur itu kan sumber air. Iya. Jadi sumber air itu ibaratnya sebuah ilmu. Sumur itu. Kalau sumur itu ibaratnya ibarat ilmu. Sumur. Air yang ada di sumur itu ibarat ilmu. Oh, air itu dilambangkan alam ya? Iya. Oh, kalau kita ngaji alam, kalau melihat air itu atau melihat sumur itu adalah sumber ilmu gitu. Iya. Air yang sering ditimba Iya. airnya untuk kebutuhan manusia itu dia akan cenderung bersih. Iya. Akan bermanfaat. Iya. Jadi semakin ditimba ilmunya, semakin dia bersih keadaannya. Iya. Jadi orang bisa memanfaatkannya untuk minum, orang bisa memanfaatkan untuk mandi, dan sebagainya untuk nyiram tanaman. Semakin diambil airnya, keadaan air di sumur itu akan semakin bersih. Iya. Jadi beda dengan air yang tidak diambil airnya, dia cenderung akan beracun. Sedangkan airnya itu dia tetap keadaannya, tidak berkurang, tidak bertambah di sumur itu. Kalau dia diamkan, tidak kita ambil, sumur itu tidak akan bermanfaat. Tidak ganti airnya ya? Ya, cenderung beracun karena menep di situ, jadi tidak bermanfaat. Dan kotoran numpuk jadi satu, ganti airnya nggak ganti, nggak sirkulasi. Iya, ibarat sebuah ilmu itu kalau sering dimanfaatkan untuk orang banyak, kita sebetulnya tidak kehilangan ilmu, kita malah bertambah wawasan. Semakin ilmu itu dipakai oleh orang banyak, semakin jadilah kita sebagai pencetus ilmu. Iya, seperti ini ya Mas ya. Seperti ini kan sharing atau berbagi pengalaman. Sekali lagi nggih nuwun perpunden saudara dimanapun kalian berada, bukan menasihati atau menggurui, tapi sharing atau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan itu ada manfaat untuk orang lain. Siapa tahu ada kategori ilmu yang manfaat sehingga suatu saat kita kembali ke Allah itu udah banyak yang kita tinggalkan kan gitu. Betul. Lanjutkan Mas. Iya. Jadi yang tadi ibarat kita ngasih alam, kita lihat sumur, sekarang kita ngasih alam lagi melalui tumbuhan. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat pohon pisang. Ya, pohon pisang. Sini kan Mas di kebun dulu kan banyak gitu. Makanya saya sebelum jadi balai warga dan danau di mana, saya tanamin pisang itu. Apa itu? Ya, bermanfaat bagi orang. Ada pisang, ada kelapa dan sebagainya. Setiap kita menanam pohon dan pohon itu dipetik oleh orang dan dimanfaatkan oleh orang, itu termasuk pahala buat kita. Jadi saya nanam itu saya tidak pengen nanti untuk saya sendiri, orang lain nggak boleh ngambil, nggak. Siapapun sampai saat ini pun yang main di danau sudah merasakan air kelapa. Jadi di situ ada Fasum RW, Pak Haji ini nanam kelapa, nanam pohon pisang dan sebagainya itu. Boleh siapapun yang mau ngambil di sana. Kalau bisa ya izin yang ada di sana. Kalau ada yang nanam mau dulu saya minta. Tapi kalau saya tidak ada itu memang nggak apa-apa ya. Memang sengaja nanamnya untuk orang lain. Iya, karena ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita menanam suatu pohon itu bermanfaat buat orang lain dan kita sudah meninggal tapi pohon itu masih bermanfaat, pahala dari manfaat pohon itu masih mengalir kita. Amal jariah itu maksudnya. Dan pohon pisang tadi kalau berbuah hanya sekali ya? Iya, pohon pisang kita masuk ke pohon pisang. Jadi pohon pisang itu dari daunnya, dari batangnya, dari buahnya, semua disebut pohon pisang.
Iya. Jadi itu kalau manusia itu ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya itu sejalur. Sejalur ya. Kalau di dalam Korea itu maknanya dari huruf alif, Mas. Dari satu itu lurus, tegak lurus. Iya, iya. Dari ujung sampai ujung lurus. Itu pedoman manusia itu ya memang alif. Iya, Kalau dia tidak mengerti alif dan tidak tegak lurus seperti alif, ya kita tidak bisa jadi panutan. Iya, iya. Karena kita berbeda omongan, berbeda perbuatan. Iya. Jadi kalau pohon tadi filosofinya pohon pisang itu dari daun, buah dan pohonnya itu tetap satu, namanya satu pisang. Tapi kalau manusia kan namanya ada Agus Winarno, Agus Poleng, saya dan sebagainya, ada namanya disebut manusia. Tapi kan belum tentu semua perilaku manusia itu ada di dirinya. Iya, iya. Ya, karena ada nafsu. Iya. Ada dan sebagainya lah. Manusia itu kumpulan banyak macam. Iya. 1000 misteri. Iya. Kalau baik bisa melebihi malaikat, Iya, iya. tapi kalau jahat bisa lebih rendah dari setan. Oh, gitu, itu manusia ya? Manusia. Oh. Kalau dia lagi baik, Iya, iya. lebih bagus dari malaikat. Oh, iya, Malaikat iya. hanya punya ketaatan, dia Iya. tidak punya nafsu. Iya, iya, iya. Kalau Iya, manusia iya. ada nafsu, ada akal, ada ketaatan. Kalau hewan kan hanya ada Iya, iya. nafsu. Iya, iya. Kalau baik bisa Akal melebihi ada, malaikat, tapi baik pasti sekali. tidak ada. Iya, iya. Ya. Tapi kalau jelek sekali melebihi hewan. Iya, itulah manusia. Iya, Dia iya, iya. bisa lebih melebihi malaikat, bisa hina serendah-rendahnya melebihi Iya, iya. setan, apalagi melebihi hewan itu. Iya. Manusia tergantung kita, karena kita itu kan dilengkapi dengan apa tuh? Saudara yang 4 itu. Iya. Apa aja itu? Satu dua papat, kelima pancer. Oh, Pancernya kan pancer. di diri manusia itu. 4 Gebra 5 pancer. Nah, pakai 5 pancer nanti pembahasannya di lain waktu saja itu, karena Iya. sampai maghrib nggak kelar itu. Ampun Iya, iya, iya. ya. Jadi pohon Iya. pisang itu Ajib. dia filosofinya, kalau pohon pisang itu dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati sebelum memberikan manfaat, sebelum memberikan buah. Jadi Iya. sebelum pisang itu berbuah, kalaupun kita tebas, kalaupun dia akan hidup kembali. Pohon pisang itu ya? Iya, karena filosofi dia- pohon pisang itu walaupun ditebas, dia tumbuh lagi. Ya, dia Tebas lagi tidak- tumbuh lagi, iya. tebas lagi tumbuh lagi. Sebelum dia berbuah ya? Ya, pohon pisang tidak akan mati sebelum dia bisa bermanfaat. Biasanya seperti Berbuah, itu. ya? Ya, karena setelah dia bermanfaat menghasilkan buah, dia akan mati, Pak. Dengan sendirinya itu ya? Dengan sendirinya. Setelah buahnya tumbuh tadi ada ontong dulu terus buah Iya. itu ya? Walaupun masih muda, pisang kita tebas, dia tetap akan tumbuh lagi. Tapi setelah dia menghasilkan dengan sendirinya, buahnya kita ambil, dia akan mati. Iya. Tidak akan menghasilkan lagi. Jadi, Iya. nah sebelum bermanfaat dan berseninggalnya, dia bikin keturunan, Pak. Dia menciptakan kader-kader terbaik di lingkungannya. Anaknya pisang tadi ya? Iya. Kanan kirinya dia? Iya, jadi dia tidak hidup sendiri. Iya, iya. Selain dia berbuah manfaat untuk orang banyak, dia juga Menciptakan punya anak kader-kader. pisang kecil itu ya? Iya, kader-kader yang untuk bermanfaat untuk Iya, iya, manusia iya. Iya. khususnya. Jadi sepeninggal dia masih ada penerusnya. Nih lo penerusku, mudah-mudahan Iya, iya. bermanfaat buat manusia dan sekitarnya. Nah, pisang daunnya bisa dipakai buat manusia. Ya, kita juga sama berarti. Iya. Kita hidupnya harus manfaat untuk orang lain dan Iya. sambil memberi pencerahan kepada yang lain supaya Iya. hidup itu agar bermanfaat gitu ya. Iya, menciptakan kader-kader keturunan kita supaya mereka juga bermanfaat buat lingkungannya. Iya. Makanya Tadi selesainya di rumah. Iya. Tadi ngaji kita, terus ngaji diri, ngaji alam ya. Ada tindak lanjutnya nggak itu? Tindak lanjutnya ya nanti kan tergantung kita masing-masing. Kita kan hanya memberikan. Kalau selama ini ya modal saya untuk bergaul dengan masyarakat, kita pertama harus ngaji dulu. Iya, ngaji diri ya. Kalau kita udah bisa selesai dengan diri kita, kita bermasyarakat kita sudah tenang lah. Tapi Iya. kalau kita hanya baik di masyarakat, Iya. belum selesai dengan diri kita, suatu Iya. saat pasti jatuh. Iya, 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 iya. Biasanya kan ngaji kitab, ngaji diri, Ngaji ngaji alam, ngaji rasa. Iya, ngaji Dirasakan. rasa ya, ngaji rasa itu yang belum gitu. Iya, Itu kita- tugas sampean itu. Nah, itu nanti selain kali karena penjelasan tamunya penjelasan yang harus mengubah. Season yang kedua kita cukupkan dulu, nanti lanjut season yang ketiga ya Kang Mas ya. Siap. Season yang ketiga nanti. Jangan lupa ya channel kami nanti season yang ketiga yaitu pakai hati 202. Jangan lupa subscribe
dan like serta komennya. Mudah-mudahan kita lebih manfaat daripada sebelumnya.